Hari ini kita belajar perkataan Tuhan yang bisa dipercaya. Coba kita baca di dalam Yesaya 55 ayat 10 sampai 11. Yesaya 55 ayat 10 sampai 11. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Oke, di sini Tuhan bicara melalui di kitab Yesaya yang namanya hujan. Di sini katakan gini, akan mengairi bumi, nggak kembali ke situ. Apakah kita pernah lihat hujan turun kemudian balik lagi ke atas? Ya kan? Kita nggak pernah melihat seperti itu. Jadi sesuatu yang sifatnya adalah yang namanya sebuah aturan main yang Tuhan ciptakan, bahwa yang namanya hujan dia jatuh ke bawah, masuk ke tanah gitu loh. Aturan mainnya dari salju itu ya akan mengairi ya jatuh ke bawah gitu loh. Jadi sesuatu yang sifatnya sebuah hukum, bahwa air pun ketika turun hujan itu akan mengalir atau jatuh ke bawah karena gravitasi, hukum gravitasi. Nah, ini di sini Tuhan mengandaikan bahwa ya seperti air hujan itu yang nggak balik lagi. Jadi seperti ketika perkataan Tuhan yang keluar itu nggak akan balik lagi ke dia, gitu loh. Tetapi ketika perkataan itu dikeluarkan oleh Tuhan, itu akan bertindak atau melakukan persis apa yang diomongin, gitu loh. Karena begini, ketika Tuhan ngomong, ya, ketika Tuhan berbicara, itu sifatnya udah kontrak. Itu sifatnya sudah sebuah perjanjian. Sebuah kontrak yang mau tidak mau dan harus dilakuin. Jadi kalau kita membuat sebuah perjanjian, entah perjanjian untuk jual beli rumah, asuransi, terus atau hal-hal yang lain, bekerja, itu semua ada sebuah kontrak, ada sebuah perjanjian. Nah, antara kedua belah pihak satu dengan pihak dua. Nah, itu masing-masing mempunyai tanggung jawab, hak dan kewajiban masing-masing gitu loh. Nah, ketika sebuah perjanjian ditulis dan ditandatangani, itu sebuah perjanjian mengikat. Mengikat yang gak mungkin dilanggar. Itu setiap yang tertulis di perjanjian itu, pasal-pasalnya, kalimat-kalimatnya, itu semuanya harus diterapkan, harus dilakukan. Tidak boleh yang namanya melanggar. Semuanya harus saklek sesuai dengan apa yang tertulis. Saya ingat Kyle waktu itu ketika dia kan ngekos di sana, itu ngekos itu pun ada perjanjiannya. Nah, ketika saya ngomong apa waktu itu dulu, itu bisa nggak, maksudnya kita diperpendek lah, maksudnya gini, misalnya dia setahun nih, udahlah 3 bulan kemudian udah nggak usah gitu loh, dia mau pindah gitu loh, kemudian ya minta duitnya balik gitu loh. Itu nggak bisa. Jadi kalau di sana tuh di Taiwan itu benar-benar saklek, artinya apa? Nggak ada istilahnya. Kalau kita di sini masih ada belas kasihan gitu loh. Udahlah nggak apa-apa lah, cincai lah gitu ya. Nah, kalau di sana nggak bisa. Apa yang tertulis di dalam perjanjiannya, namanya kontrak, sesuai dengan itu. Titik. Apapun alasannya, nggak peduli. Tetap harus dilaksanakan sesuai dengan apa kontrak itu. Nah, itu masing-masing negara berbeda, tetapi ya kalau yang saya tahu itu, yang di Taiwan itu, makanya hukum di Taiwan atau di Indonesia itu beda. Hukum di Indonesia tuh makanya banyak yang mengatakan nggak pasti gitu loh. Tetapi kalau di negara-negara lain itu bisa pasti, sesuatu yang nggak mungkin dirubah gitu loh. Nah,
Demikian juga namanya firman Tuhan atau perkataan Tuhan. Setiap kali sudah diomongin, itu sebuah perjanjian yang gak mungkin bisa dirubah. Jadi sifat perkataan Tuhan ketika dia ngomong, itu sifatnya adalah sebuah kontrak, perjanjian yang ketika diucapkan gak bisa dibatalin. Gak bisa Tuhan itu salah ngomong lah misalnya gitu ya. Gak bisa. Ketika Tuhan sudah ngomong, dia harus lakuin. Nah, kalau kita manusia bisa lupa, bisa batalin ucapan. Kenapa? Karena mungkin ada hal-hal yang mungkin kita kilaf karena emosi gitu kan. Kita ngucapin sesuatu yang sebetulnya ya oke dah nanti gue beliin misalnya. Oh ya oke lah nanti papi kasih inilah gitu ya. Tapi karena ketidakmampuan, karena kelemahan, karena kelupa lah atau karena apapun juga, itu akhirnya kita nggak bisa ngelakuin. Yaitu karena kelemahan kita sebagai manusia. Ada hal yang membuat kita akhirnya berpikir ulang. Tetapi kalau Tuhan, bagi Tuhan, karena dia adalah berkuasa, punya kemampuan yang tidak terbatas. Jadi ketika dia ngomong, itu sesuatu hal yang, bahkan yang mustahil sekalipun, itu sesuatu hal yang akan dilakuin sama Tuhan. Jadi sifat perkataan Tuhan itu sifatnya adalah sebuah hal yang pasti, sebuah perjanjian, sebuah kontrak. Nah, Matius 24 ayat 35. Matius 24, 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Coba baca dulu lah. Bilangan 23 ayat 19. Bilangan 23 ayat 19. Firman begini katakan. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan niat berfirman dan tidak melakukannya? Atau berbicara dan tidak menepatinya? Nah, di sini firman Tuhan katakan bahwa dia tuh manusia, nggak mungkin bisa berbohong gitu. Ketika dia ngomong, masa dia nggak lakuin? Ketika bicara, masa dia tidak akan menepatinya? Jadi ketika dia berbicara, ketika mengucapkan sesuatu, ya, itu pasti akan terjadi, akan dilakukan. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tidak akan pernah. Jadi nanti ketika bumi dihancurkan, firman-Nya tetap berlaku gitu loh. Jadi kondisi apapun di dalam dunia itu tidak mempengaruhi kemampuan Tuhan untuk bertindak gitu loh. Untuk melakukan yang namanya perkataan dia. Jadi lingkungan, pokoknya keadaan dalam dunia itu tidak akan mempengaruhi apapun yang Tuhan sudah ngomong. Nah, saya lupa ayatnya. Tapi firman Tuhan ngomong gini kan. Ketika Tuhan pernah berkata gini. Yang bait Allah ya. Ini batu kan tersusun rapi yang memegah bait Allah yang kedua itu. Waktu zaman Yesus itu bait Allah kedua namanya. Itu megah. Bagus. Tetapi Tuhan katakan dalam saya lupa pasalnya. Dikatakan bahwa batu ini tidak akan tersusun. Maksudnya yang rapi ini akan dibongkar. Kurang lebih seperti itu. Nah ketika Tuhan ngomong itu padahal begitu bagus sekali. Bahkan diprotes. Itu dia bilang katanya bisa mau bongkar bait Allah dalam waktu 3 hari gitu loh. Bahkan kemudian dia akan bangun lagi Nah pada waktu Tuhan ngomong. Jadi gini, bait Allah ada yang pertama ada yang kedua. Yang pertama itu dibikin oleh si Salomo. Nah waktu Salomo bikin itu luar biasa megahnya. Emasnya, kayu-kayunya itu gede banget, mahal banget dan luar biasa. Tapi itu dihancurkan waktu zaman Nebukadnezar. Raja Babel datang dihancurin tuh Yerusalem termasuk bait Allah. Nah bait Allah itu dibikin di Gunung Moria atau Muria gitu loh. Jadi pada waktu gunung di mana waktu si Abraham mau mempersembahkan Ishak. Nah di situ tempatnya. Dibangunlah di situ Salomo bait Allah. Nah yang kedua setelah dihancurkan itu kan
oleh Nebukadnezar. Kemudian kan diserahkan tuh orang-orang Israel ke negara-negara lain, ke bangsa lain. Kemudian mereka akhirnya berkumpul. Dan kemudian ada namanya Zerubabel, itu yang membangun bait Allah kedua. Nah, waktu zaman Yesus bait kedua, tapi ada yang dibangun lagi sama Herodes Agung. Ini kalau sejarahnya, Herodes Agung kan ada dua Herodes sebetulnya. Nah, Herodes Agung ini yang bangun lebih bagus lagi. Istilahnya diperbagus lah. Sehingga orang-orang Yahudi waktu itu begitu bangga sama bait Allah. Sangat bangga karena memang itu tempat di mana ya tempat penyembahan terhadap Allah gitu ya. Itu ya mereka Allah yang luar biasa itu mereka itu tempatnya di situ. Nah, Tuhan ngomong batu-batu ini akan istilahnya hancur semua. Dan itu terjadi di tahun 70. Jadi gini, waktu itu Yahudi kan di bawah Roma, dijajah sama Romawi. Nah, ketika dijajah Romawi itu ada orang-orang itu yang istilahnya menghina baitnya Allah dan mereka kan punya sinagog, maksudnya tempat beribadah gitu. Ini saya baca dalam sejarahnya. Jadi ketika mereka lagi beribadah dihina gitu, dan juga gubernurnya ya memang begitu juga, jahat juga. Nah, tapi orang Yahudi itu kan sangat bangga dengan agamanya. Gitu ya. Jadi ketika mereka dihina dengan berbagai macam tindakan, itu mereka marah. Dan tentara Romawi pun juga melakukan hal yang sama. Nah, akhirnya anak-anak mudanya itu pada ngebunuh tentara. Terjadilah pemberontakan yang meluas. Gara-gara bait Allah dihina. Atau tempat ibadah Yahudi dihina. Nah, itu membuat itu kan masih di depan Romawi gitu ya. Dikirimlah si Titus, jenderal dulu masih jenderal Titus. Dan dilakukan pada waktu dia ngepungin dulu. Yerusalem dikepung selama 5 bulan. Gak boleh ada makanan yang masuk semua. Nah, bisa bayangkan gini ya, kita ini Jakarta. Kita dikepung. Tol yang mau ke Tangerang ditutup, yang mau ke Bekasi ditutup, yang ke Bogor ditutup, semua ditutup. Kita dapat makanan dari mana? Sayur dari mana? Dari Bogor, ya kan? Terus hal yang lain semua, karena kita kan satu negara, kebutuhan masing-masing ada di daerah ini, daerah itu, daerah ini gitu kan. Nah, kalau ditutup, berarti tidak ada pasokan. Jadi pada waktu zaman itu, selama 5 bulan itu tidak ada pasokan, terjadilah kelaparan. Sampai kelaparan itu sampai satu orang ibu, ini dalam sejarah ya, itu sampai ngerebus anak bayinya. Bayinya direbus karena gak ada makanan. Nah, mereka yang coba keluar malam-malam, ketangkep, digantung atau disalibin. Mati, itu ratusan orang. Nah, sejarahnya pernah ngomong 2 juta pada waktu di dalam Yerusalem itu mati. Nah, setelah 5 bulan barulah Raja Titus masuk ke dalam. Dibunuhlah semua, termasuk bait Allah. Semuanya dicongkel. Jadi batanya itu dicongkel. Jadi batu-bata yang buat begitu megah itu satu persatu dicongkelin semua. Pengen cari emas. Hanya pengen cari emas. Kalau secara otak gimana sih gitu loh. Kok batanya sampai dicongkel-congkel gitu loh. Itu ketika Tuhan katakan bahwa tidak ada satu batu pun yang akan tersusun. Itu Tuhan lakukan setelah 70 di tahun 70. Ini kan kita 2024. Itu tahun 70. Jenderal Titus hancurin semua. Yang tersisakan itu adalah sekarang itu tembok bait Allah yang ada di sisi barat. Gitu, itu namanya tembok ratapan. Yang waktu saya ke sana tuh beramai banget, banyak orang-orang Yahudi yang berdoa di depan temboknya itu. Seperti itu. Jadi pada zaman dulu ketika Tuhan ngomong A, itu dijadikan atau digenapi di tahun 70. Semuanya bait Allah yang begitu luar biasa, yang megah, yang merupakan kebanggaan dari bangsa Yahudi itu hancur. Dan orang Yahudi pun orang Israel itu diserahkan
Karena waktu itu mereka dicari, dibunuh segala macam. Mereka pergi ke bangsa-bangsa. Itu benar-benar kejadian lagi gitu. Jadi bait 1, Raja Babel itu kan semua orang Israel keluar. Keduanya itu juga keluar. Sampai mereka balik lagi tahun 1948 mereka memerdekakan diri. Jadi Israel lagi. Tapi problemnya mereka pengen mau bangun itu bait Allah yang ketiga. Oke, saya balik lagi nih. Ketika Tuhan berkata, itu dilakukan. Apapun bagaimana cara yang terjadi, ya pokoknya terjadi. Gitu loh. Makanya ketika Tuhan katakan ini akan hancur, mereka orang jadi mentertawakan dia. Nah, jadi ketika Tuhan berkata, setiap perkataan langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Jadi ketika Tuhan ngomong, itu sebuah kontrak. Sebuah perjanjian yang pasti akan terjadi. Nah, contohnya begini. Ketika Tuhan ngomong, coba Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kita sudah tahu dan kita sering memperkatakannya. Di sini firman katakan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jadi ketika Allah berkata dia akan cukupi, ini sebuah perjanjian, sebuah kontrak bahwa dia akan cukupi kebutuhan kita. Menurut apa? Di sini bukan menurut ekonomi dunia. Bukan menurut ekonomi Indonesia. Kita, jadi perkataan Tuhan untuk menyediakan kebutuhan kita tidak tergantung situasi kondisi ekonomi Indonesia. Mau dibilang saat ini sepi, mau dibilang saat ini susah, nggak tergantung itu. Karena bukan menurut keadaan ekonomi Indonesia. Tetapi menurut kekayaan siapa? Kekayaan Tuhan. Jadi ketika dia mau memberkati kita, firman yang kata dia akan menyediakan, itu bukan berdasarkan ekonomi yang lagi. Sekarang ini Indonesia kita dolar tinggi 16.000 lebih. Nggak tahu sekarang, kemarin tuh sempat 16.600. Nah itu saya baca malah pengangguran 10 juta. Anak-anak Gen Z itu 10 juta. Dan mereka nganggur, dari kerjaan jadi susah. Makanya saya bersyukur banget, istilahnya anak saya itu waktu kuliah aja mereka dapat kerjaan. Waktu kuliah. Jadi mereka kuliah sambil bekerja, kemudian setelah selesai mereka pun dapat kerjaan. Sedangkan di sini mereka yang sudah S1, S2, pokoknya yang sudah lulus sekalipun itu banyak yang tidak bisa kerja, tidak dapat kerjaan. Makanya ketika saya dengar itu saya cuma hanya bersyukur aja bahwa Tuhan itu tolong. Nah, kalau ketika kita sedang mengalami masalah dalam finansial, firman mengatakan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Jadi kita harus punya satu keyakinan bahwa Allah itu pasti cukupin kebutuhanku. Bukan menurut ekonomi Indonesia yang lagi problem. Tetapi menurut kekayaan Tuhan. Artinya apa? Tuhan itu mampu mencukupkan kebutuhan saya dengan berbagai macam cara yang gak saya pikirin gitu loh. Karena ketika dia ngomong dia cukupi, ya pasti cukupin gitu loh. Jadi ngapain kita perlu memikirkan bagaimana caranya. Tetapi kita hanya dibutuhkan, kita hanya percaya bahwa Allah pasti cukupin, titik. Amin. Jadi yang kita harus pikirkan bahwa ketika Tuhan ngomong, dia akan genapi. Nah coba firmannya, 1 Korintus 1 ayat 20. 1 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya.
bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Oke, dalam terjemahan BIMK-nya tulisannya begini. Sebab melalui Dia, yaitu melalui Kristus, Allah sudah mengatakan ya terhadap semua janjinya. Berdasarkan itulah kita mengucapkan amin kepada Allah karena Yesus Kristus. Kami berbuat begitu supaya Allah dimuliakan. Jadi maksudnya begini loh. Di dalam Kristus semua janji Allah, semua yang ada di Alkitab, itu jawabannya iya. Dapat, iya itu bisa. Jawabannya iya gitu loh. Terhadap janji Allah semuanya iya. Makanya kita ngomong amin itu mengacu gini. Ya gue percaya. Amin. Ya pasti. Jadi sesuatu kita mengiyakan apa yang firman Tuhan katakan, maka kita menyebut amin gitu loh. Maka seringkali ya hamba-hambatan kayak kita saya pun dikatakan amin. Itu menunjukkan bahwa percaya nggak? Percaya. Amin. Kita mengiyakan perkataan. Nah di sini melalui Kristus dikatakan semua janji Allah itu iya, bisa kita dapatkan. Terhadap semua janji Allah termasuk Allah mencukupi itu sesuatu yang pasti. Dan kita seharusnya mengatakan amin. Sesuatu, yes. Sesuatu keputusan, titik. Gue percaya, amin. Nah itu adalah sebuah perkataan yang di perjanjian baru itu dikatakan bahwa semua janji Allah itu ya dan amin. Oke. Nah yang terakhir begini. Oh enggak terakhir. Tunggu dulu. Jadi gini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi kita ada sesuatu yang belum kita tahu, apa yang harus kita lakukan, apa yang kita putuskan, apa yang kita mau lakukan. Ya. Yang Tuhan ingin katakan begini, kita seharusnya belajar percaya. Belajar percaya kepada Tuhan. Terhadap janji Allah itu gak pernah gagal. Belajar mempercayai bahwa Allah itu mampu. Belajar untuk kita memusatkan pikiran kita kepada firman Tuhan. Untuk apa yang kita sedang hadapi sekarang. Pusatkan pikiran bahwa Allah sudah ngomong ini. Allah udah ngomong seperti ini. Sesuatu yang ketika Allah ngomong, dia pasti lakukan. Nah itu yang harus kita pusatkan atau kita pikirkan. Jadi kita menjadi tenang, kita menjadi percaya bahwa Allah itu tetap menyertai. Oke kita buka di Mazmur 23 ayat 4 dulu deh. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Daud, dia katakan sekalipun aku berjalan, sekalipun aku dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Sekalipun aku dalam kekelaman berarti sesuatu masalah yang sedang melanda diri dia. Satu yang dia percaya begini, aku gak takut bahaya. Jadi ada sesuatu pernyataan dalam diri dia, gue gak takut bahaya. Kenapa? Karena Tuhan besertaku. Jadi ada satu keyakinan bahwa Tuhan itu tetap menyertai. Jadi saat ini ketika kita nggak tahu nih gue harus ngelakuin itu sesuatu sepertinya gelap, sesuatu sepertinya nggak ngerti lah apa yang harus dilakukan. Kita harus belajar tenang dan percaya bahwa Allah ini tetap menyertaiku. Allah ini tetap sedang bekerja. Karena gini. Seringkali kenapa sih Tuhan bukan seperti diam atau sepertinya Tuhan tuh gak ngasih apa-apa, gak ngasih clue lah atau apa gitu ya. Karena dia sedang mempersiapkan kita. Mungkin kita belum punya pengetahuan, mungkin kita belum punya mentalnya. Kita belum punya keyakinan, kita belum ada sesuatu yang membuat keberanian kita.
Gitu loh. Atau hal-hal yang lain lah yang Tuhan lihat ini memang belum waktunya. Nah, seperti saat ini kita sedang butuh, kita sedang berjalan di dalam sebuah kegelapan yang kita nggak ngerti, kita nggak tahu ini bagaimana. Di situ firman katakan, Paulus katakan, yang aku hidup, coba saya baca dulu deh. 2 Korintus 5:7. Sebab hidup kami ini, 2 Korintus 5:7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Gini loh. Tadi saya katakan kita harus belajar untuk percaya. Karena ketika kita sedang menghadapi dalam hidup ini, ada hal-hal yang sepertinya itu kita nggak ngerti. Kita lagi berjalan dalam hidup ini, kita nggak mengerti apa yang harus dilakukan. Kita nggak ngerti ini harus gimana, atau masalah ini seperti ini, tapi ini harusnya gimana. Kita jadi bingung, kita nggak ngerti gitu loh. Gue nanti kerjanya gimana? Apakah gue dapat kerjaan atau sesuatu lah yang membuat kita ini sepertinya dalam keadaan bingung. Kita satu punya belajar percaya bahwa segala sesuatunya hidup kita itu diatur oleh Tuhan. Itu pertama. Terus kedua, bahwa segala sesuatunya Tuhan akan cukupi. Segala sesuatu yang buat Tuhan sedang menyertai, tetap menyertai kita. Kalau di sini kan gada dan tongkat. Gada itu bicara alat untuk melawan musuh gitu ya. Tuhan sudah memberikan alat kuasa itu dalam diri kita. Tongkat itu melambangkan seperti kita berjalan dituntun lah gitu ya. Nah, kita mempunyai satu apa ya yang kita bayangkan, yang kita pikirkan adalah ketika gue berjalan di dalam kondisi seperti ini, gue percaya bahwa Tuhan tetap beserta diriku. Tuhan akan selalu ada di dalam diriku yang akan menuntun, yang akan memberitahukan, pokoknya gue percaya aja lah. Saat ini aku percaya hidup ini karena percaya, bukan karena ngelihat. Kalau kita berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, keadaan ekonomi begini, gue belum ini, gue belum itu, kita akan menjadi seseorang yang akan goyang, mudah goyang. Tetapi kalau kita meyakinkan diri kita sendiri bahwa gue hidup ini karena percaya, bukan karena melihat. Gue berjalan saat ini, gue percaya Tuhan tetap beserta dengan aku. Saat ini gue tetap percaya bahwa Tuhan akan tetap nuntun. Apapun yang terjadi, Tuhan gak pernah ninggalin. Firman-Nya ketika mengatakan dia akan cukupi, dia cukupin. Gimana caranya walaupun sekarang gue gak tahu, gue gak ngerti, gue gak punya. Tuhan yang tahu, itu urusan Tuhan. Saya jadi tetap terngiang apa yang dikatakan si Jesse. Yang Tuhan ngomong sama dia. When you pray, ketika engkau berdoa atau meminta sesuatu, Tuhan ngomong sama dia gini. Jangan berpikir bagaimana caranya. Karena itu kerjaan Tuhan. Yang Tuhan hanya minta kita percaya. When you pray, believe. Bukan when you pray, you pay. Ketika kita berdoa, kita percaya. Bukan waktu kita berdoa, kita cari tahu bagaimana caranya. Jadi, saat ini, ketika kita menghadapi segala sesuatu yang kita saat ini sedang bingung, kok ini keadaan sepi, bla-bla segala macam. Satu hal yang di awal saya katakan bahwa Tuhan ketika dia ngomong, itu pasti dilakukan. Itu nomor satu. Ketika dia berkata, dia gak mungkin berdusta, dia gak mungkin berbohong, dia gak mungkin khilaf. Tapi ketika dia mengatakan Allah dia akan mencukupi, itu sebuah perjanjian, sebuah kontrak. Yang mau tidak mau Tuhan harus cukupin. Itu perjanjian. Harus diikutin, itu hukumnya.
Nah artinya kita harus mengatakan kepada diri kita sendiri, kita belajar untuk percaya. Kita mengatakan pada diri kita, ketika Tuhan mengatakan bahwa dia akan mencukupi, ini sebuah perjanjian bahwa dia akan cukupi, ini sesuatu pasti. Dia akan cukupi saya. Bukan menurut keadaan ekonomi, walaupun ekonomi sepi segala ini, gue gak pikirin. Pokoknya firman Tuhan katakan bahwa dia akan cukupin. Untuk setiap kebutuhan-kebutuhan yang aku saat ini butuhkan. Bagaimana caranya? Yang gak tahu lah. Itu urusan Tuhan, itunya kerjaan Tuhan. God's job gitu. Itu jobnya Tuhan. Bukan urusan saya. Gimana cara pemecahannya itu bukan urusan saya. Bagaimana cara bisa dapat duitnya itu bukan urusan saya. Itu urusan Tuhan. Itu urusan Tuhan total 100%. Saya hanya percaya ketika ada waktunya Tuhan kasih. Apakah saya tahu? Pasti tahu, nggak mungkin nggak tahu. Tuhan pasti akan membuka sebuah jalan membuat kita bisa dapat. Ya saya ingat sekali waktu itu saya bilang tahun 2004-2005 di mana Tuhan saya suruh diam. Saya benar-benar diam. Saya nggak ngelakuin bisnis apa yang saya ngelakuin. Ya ada ngelakuin bisnis itu karena biasa aja, sesuatu yang memang saya harus lakukan gitu loh. Maksudnya sifatnya itu ya yang ada aja gitu saya lakukan. Nah saya melakukan, tetapi saya nggak melakukan hal-hal yang lain gitu loh. Nah Tuhan hanya bilang sama saya, lu percaya. Walaupun itu sangat sulit sekali buat saya, tetapi saya tunduk untuk percaya. Walaupun saya nggak ngerti apa yang saya harus lakukan. Tetapi dengan berjalannya waktu, tetap Tuhan cukupin saya. Tetap Tuhan sediakan apapun yang saya butuhkan. Tetap itu semua yang kebutuhan saya itu semua akhirnya bisa terpenuhi. Tetap bisa. Nah, sampai satu hari, karena begini loh, Tuhan kerja karena iman. Tuhan kerja karena percaya. Nah ketika kepercayaan semakin lama semakin kuat, dibukakanlah jalan sama Tuhan. Yang membuat kita tidak bisa mendapatkan sebetulnya karena ketidakpercayaan kita. Yang membuat kita itu lama itu karena ketidakpercayaan kita. Yang membuat kita seolah lama dan tidak dapat karena kita tidak. Selama kita menunggu, kita komplain, kita ngeluh, kita mempertanyakan Tuhan. Ya kita sikapnya nggak benar, malas lah segala macam gitu ya. Itu membuat lama. Tapi tetap bukan berarti Tuhan tidak menyertai. Tetap dia cukupin, dia akan cukupi dengan berbagai macam cara. Tetapi yang dibutuhkan dari kita adalah percaya. Percaya bahwa ini sesuatu masalah kita ini pasti akan selesai. Nah hari-hari yang kita lewati ya seharusnya adalah hari-hari yang kita harus buat adalah bagaimana ketidakpercayaan itu turun, kepercayaan itu naik. Jadi semakin kepercayaan itu semakin tinggi. Ketika waktunya percaya 100%, terbuka dengan sendirinya. Tapi problemnya kalau hari-hari kita tidak cari Tuhan. Kita tidak berusaha untuk bisa menaikkan iman. Bukan iman kita, kepercayaan kita. Tapi kita melakukan hal lain, bahkan kita memikirkan yang negatif, memikirkan yang susah-susah. Ketidakpercayaan itu tetap aja nggak berubah. Problemnya ketidakpercayaan ini jadi penghalang kita. Ini jadi tembok langit jadi tembaga itu karena ketidakpercayaan. Dan ketidakpercayaan ini bukan bisa dihilangkan dengan cukup doain kita hancurkan dalam nama Yesus, selesai hilang. Kagak. Itu butuh usaha. Mereka katakan belajar percaya. Itu butuh usaha kita untuk bisa membereskan ketidakpercayaan. Selama ketidakpercayaan itu masih begitu kuat, sulit untuk kita bisa jebol, mengalami breakthrough. Karena itu yang penghalang itu ketidakpercayaan. Dan ketidakpercayaan itu urusan kita, bukan urusan Tuhan.
Itu total urusan kita. Jadi kita yang harus beresin gitu loh, bukan Tuhan gitu loh. Kita yang harus beresin. Tapi kalau Tuhan mencukupi, Tuhan akan menyediakan, itu urusan Tuhan, itu God's job gitu loh. Tetapi urusan kita harus membereskan ketidakpercayaan itu sampai total selesai. Maka ketika kita menuju ke tanah Kanaan, itu kita tetap berharap sama Tuhan, kita tetap mempercayai Tuhan, kita tetap memperkatakan firman Tuhan, kita hidup karena percaya bukan karena melihat. Kalau karena melihat kita ngeliat, loh kok ini gue belum dapat, kok ini keadaan ekonomi lagi begini. Kita akan melihat sesuatu, situasi, kondisi, lingkungan yang ada. Sedangkan firman katakan kita harus percaya, hidup karena percaya, bukan karena ngelihat. Itu yang susahnya kita manusia. Manusia daging akan selalu menggunakan panca indera. Manusia roh akan selalu menggunakan iman. Dan untuk kita bisa manusia roh yang berkuasa, itu butuh usaha. Butuh usaha. Sangat membutuhkan usaha. Yang sebetulnya ujung-ujung itu mental. Gini. Ketika Abraham. Gini maksudnya gini. Tuhan memberikan contoh di yang di Alkitab. Abraham memperanakan Ishak. Ishak itu memperanakan punya anak 2. Siapa? Esau dan Yakub. Ya kan, Esau ada yang lain, kita bicara yang Yakub deh ya. Yakub pun mempunyai anak. Ya sekarang ada 12 suku Israel. Abraham dia menciptakan masa depan si Ishak itu dengan perkataan. Memberkati Ishak dengan perkataan. Ishak untuk Esau dan Yakub, dia ngomong, Esau kamu akan menjadi bangsa bla 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 bla. Yakub kamu akan menjadi bangsa bla 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 segala macam. Nah, semua apa yang diucapkan Abraham kepada Ishak, Ishak kepada Esau dan Yakub itu terjadi. Itu terjadi. Nah, si Yakub ngomong ke bangsa Israel, ya ke anak-anaknya, Efraim kamu akan begini, kamu akan menjadi suku begini. Yehuda kamu akan menjadi seperti singa, bla bla segala macam. Kemudian ya ke yang lain-lainnya, semuanya diucapkan melalui perkataan daripada orang tua, terutama laki-laki. Yang menciptakan masa depan anak. Siapa? Yang membuat anak masa depan yang bagus tidak bagus. Karena orang tua yang ngomong. Ishak ke Esau Yakub, dia ngomongin, itu terjadi. Yakub ke 12 orang suku Israel, semuanya terjadi. Ketika saya ngomong ke anak saya memberkati, saya ngomong sesuatu hal-hal yang benar, itu terjadi. Yang membuat anak kita bagus atau tidak bagus bukan orang lain, tapi orang tua. Kau ngomong ke anakmu yang jelek, engkau bego, engkau goblok, engkau nggak bisa apa-apa, kau kalau Yahui lah atau apalah gitu ya, yang jelek-jelek, anakmu akan seperti itu. You create your world, engkau menciptakan duniamu sendiri. Hidup mati dikuasai oleh lidah.
Jadi, kalau kita, makanya gini, kenapa saya nggak pernah ngomong untuk anak-anak saya untuk hal yang negatif. Ya, saya bicara tadi bilang ujung-ujungnya mental. Karena mental diciptakan dari masih kecil. Ketika dari masih kecil anak diberikan namanya kepercayaan, tanggung jawab, ya hal-hal yang baik gini. Walaupun misalnya anak saya ini misalnya dapat ulangan jelek, pernah lah dapat jelek, saya nggak ngomelin dia. Ketika saya ngomel, ya udahlah, nanti kamu belajar aja yang benar. Nah, ketika dapat bagus 9 atau 10, saya cuma katakan begini, puji Tuhan kamu bisa bagus. Kamu pertahankan. Cuma saya kasih, saya pernah waktu itu saya ngomong gini, kalau kamu dapat 100, papi kasih kamu duit 100.000. Itu mereka waktu masih SMP lah saya udah lakuin gitu. Pernah nggak? Pernah. Dapat 100. Tapi ketika mereka dapat 90, papi ini dapat 90 nih. Ya tinggal dikit doang nih. Saya tetap kasih. Saya hanya ingin supaya ada sebuah mental yang terbentuk bahwa seorang, saya gini loh. Sekali lagi ini karena Tuhan. Kalau ini nggak dibentuk dengan perkataan, ya tadi seperti Israel membentuk Yakub membentuk Israel. Setiap perkataannya itu akan menjadi anak seperti itu. Perkataan Tuhan ketika dia ngomong A, itu terjadi seperti itu. Jadi enggak akan meleset gitu loh. Jadi ketika Yakub ngomong kepada anak-anaknya, itu semuanya perkataan-perkataan kalau kamu pernah baca itu ya, itu semuanya terjadi sesuai dengan apa yang dikatakan. Jadi perkataan Tuhan yang kita harus punya pegang bahwa apapun yang dia katakan itu pasti akan terjadi. Dan ketika itu dibutuhkan dari kita adalah sebuah keyakinan. Apapun yang dia ngomong itu pasti terjadi. Nah ini bukti namanya dari kita belajar untuk percaya. Hidup karena percaya bukan karena melihat situasi kondisi yang ada. Ketika Allah berkata Allah mencukupi kebutuhan, itu sifatnya sudah pasti. Bukan sesuatu yang kita harus pertanyakan lagi, Tuhan tolong dong cukupkan kebutuhan. Gak perlu. Gak perlu lagi. Tapi kita sudah punya keyakinan bahwa Allah pasti cukupin. Nah kalau level kita sudah level lebih tinggi, kita tidak akan berdoa untuk kebutuhan, tapi kita akan percaya tentang apa yang kita inginin. Itu kepercayaan lebih tinggi, itu pola pikir yang lebih tinggi. Tapi kalau masalah kebutuhan primer aja kita masih mikirin, apalagi kebutuhan tertier yang keempat, gak nyampe. Nah, saya ingin bicara sekali lagi begini. Kita harus belajar percaya. Belajar percaya bahwa Allah itu akan menggenapi setiap janjinya. Setiap perjanjian yang sudah diucapkan, setiap perkataan yang ngomongin itu adalah sebuah kontrak. Sebuah perjanjian. Yang pasti harus terjadi. Makanya firman katakan tadi Yesaya 55. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia atau dengan gagal. Ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Dan berhasil, prosper dalam apa yang kusuruh kepadanya. Jadi segala sesuatu mengenai firman Tuhan tidak perlu dipertanyakan. Yang perlu adalah mengubah pola pikir diri kita, cara berpikir kita, ketakutan, kekhawatiran kita yang harus
buang. Dan untuk itu butuh usaha. Karena itu udah urusan kita. Urusan Tuhan dia akan cukupi, dia itu pasti terjadi. Tapi urusan kita harus kita yang urus. Gak bisa. Minta Tuhan, Tuhan tambahkan aku iman. Bukan. Yang seperti murid-murid yang ngomong. Bukan itu. Tapi ketidakpercayaan yang harus dibereskan. Amin. Belajar percaya. Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Walaupun ini kelihatannya kok belum dapat, kok kelihatannya gelap, kok kelihatannya gak ada apa-apa. Belajarlah percaya. Belajarlah percaya dan jangan ngomong yang salah. Karena itu akan membatalkan. Setiap apa yang kita katakan, itu akan terjadi. Terutama kalau kita sebagai orang tua laki-laki kepada anak. Itu akan berbahaya. Mungkin kalian akan ada pikiran kan gitu. Setiap perkataan kita orang tua akan mengikat ke anak-anak kita. Kalau saat ini mungkin kita pernah salah ngomong. Tarik, batalkan, hancurkan. Kalau itu akan ngikat terus sampai mati. Itu akan selalu ikatan itu. Kutuk itu akan selalu terjadi. Kalau saya begini. Saya ngomong ke anak saya waktu dulu. Kamu bertiga sudah tidak punya kutuk sama sekali. Tidak ada kutuk di dalam diri kalian. Jadi kalian bisa berhasil. Kalian tidak perlu mengalami seperti papi penuh dengan kegagalan. Karena dalam diri kamu tidak ada namanya kegagalan. Ketika saya ngomong gitu kan, itu kan dari iman mereka, bayangan mereka, pikiran mereka. Gue bisa berhasil. Makanya anak saya nggak ngalamin seperti saya alamin. Cukup di saya. Tapi di anak nggak perlu terjadi. Sehingga mereka tidak pernah ngalamin namanya kegagalan. Karena saya sudah menciptakan itu semua. Dan saya berusaha, saya katakan berusaha. Untuk mereka punya mental yang bagus. Kalau mereka gagal, yang susah saya. Contoh misalnya mereka sudah selesai kuliah, tapi masih belum kerja juga. Pusing. Mesti ngirimin duit. Udah gede masih ngirimin duit. Pusing. Bahkan saya sebelum mereka selesai kuliah, saya cut. Januari, papi udah cut. Selebihnya kamu cari sendiri. Itu kan masih berapa bulan. Sampai bulan Juli lah. Ada 5 bulan saya gak kirim sama sekali. Saya dekat. Kamu bisa, kamu kerja. Kamu cukupin diri sendiri. Saya ngomong gini, bukan membanggakan diri saya. Saya hanya ingin mengatakan firman Tuhan, kebenaran yang terjadi di kehidupan sehari itu kayak apa. Bahwa itu real, nyata. Kutuk itu nyata. Yang namanya firman Tuhan katakan memberkati anak-anak, si Yakub memberkati anak-anak, itu terjadi. Saya hanya memberikan contoh apa yang saya sudah lakukan. Bahwa ini memang benar, it works. Ini memang benar terjadi, ini bekerja. Jadi firman Tuhan ya dan amin. Apapun yang dikatakan itu terjadi. Dan kuasa itu diberikan kepada kita orang tua. Apapun itu terjadi, apapun yang kita ngomong. Pasti terjadi.
Tapi selama perjalanannya, waktu kita meng-create anak kita, jangan sampai ngucapin kata-kata yang merendahkan. Ketika kita merendahkan, dia pun jadi rendah. Ya, ketika kita meninggikan, dia akan tinggi. Tapi kalau kita merendahkan, dia jadi rendah. Tinggal kita pilih. Ketika mereka melakukan kesalahan, kita rendahin atau kita tetap tinggikan dia. Karena keputusan di kita. Apalagi kalau anak kita lagi belajar. Yang paling susah tuh pada waktu umur kelas TK atau SD. Otak mulai dipakai. Nah ketika otak mulai dipakai, itu kan masih kayak orang masih indrayan lah kalau motor gitu ya. Belum cepat nangkep. Ini saya bicara manusia normal, beda dengan manusia jenius ya. Bahwa itu otak anak itu mesti mesti dikerjai, mesti diaktifkan gitu loh. Nah pengaktifan itu butuh waktu. Anak pada mulai belajar TK SD itu susah untuk ngajarin. Tinggal kita, apakah kita marah-marah, mengatakan lu bego, lu goblok, lu begini aja gak bisa, lu gak mampu lu. Itu akan merendahkan dia. Nah, tetapi beda kita sistem kita sama Jepang ya. Kemarin saya lihat di YouTube. Di Jepang itu kelas 1 SD baru belajar nulis. Kalau kita TK aja udah bisa nulis, udah bisa berhitung. Itu dikasih tahu ada orang Indo tinggal di sana, anaknya masih kecil, benar-benar masih kecil. Dia dikatakan gini, ketika masuk ke kelas ya, Sensei, ini kami dari Indonesia, ini kami nggak tahu apa-apa, anak saya sama sekali nggak ngerti apa-apa. Gurunya ngomong gini, nggak perlu takut lah, nggak tahu lah dia pasti ngerti ya si bapaknya mungkin udah bisa bahasa Jepang. Di kelas 1 SD ini kita mulai dari nol, total nol. Jadi itu Bapak kasih lihat nih, anak saya tuh angka 2, baru dibikin angka 2. Terus belajar huruf kanjinya, ini huruf kanji begini, gini. Itu benar-benar dari nol, nggak ada yang namanya sudah baca, sudah bisa berhitung, nggak ada sama sekali. Itu benar-benar dari nol. Karena mereka fokuskan pada masalah mental, masalah budi pekerti, masalah ya karakter. Kalau kita kan Indo beda gitu loh. Yang dipikirkan dalam nilainya, mesti pinter. Sehingga karakter orang Jepang tuh jauh lebih bagus dibandingin orang Indo gitu. Nah yang saya maksud gini, itu kita menciptakan seorang anak itu dari kecil. Bagaimana anak itu nanti gede, tergantung kita. Makanya waktu saya lupa deh dapat dari mana, pokoknya Ishak memberkati Esau dan Yakub. Itu terjadi. Memberkati anak-anaknya. Esau, kamu akan jadi bangsa yang di pegunungan. Yakub, kamu adalah bangsa yang dipilih oleh Allah, bla bla segala macam. Itu kedua-duanya terjadi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ishak. Hebat. Ketika saya dapat ngertiin gitu ya. Kalau saya menciptakan hal yang benar buat anak saya. Saya memperkatakan, Mikael, bla bla bla, Manuel, bla bla bla, Marvel, bla bla bla. Itu akan terjadi. Amin. Tinggal kita, apa yang kita omongin. Itu urusan kita masing-masing. Oke, firman Tuhan seperti ini saya cuma ulang sekali lagi bahwa ingat Tuhan ketika ngomong adalah sebuah kontrak, sebuah perjanjian yang harus dilakukan. Itu bagian Tuhan dan Tuhan pasti lakukan. Dan bagian kita hanya belajar percaya dan percaya. Hidup karena percaya bukan karena melihat. Jadi jangan pernah ngelihat situasi kondisi yang ada, tapi kita tetap mempercayai Tuhan walaupun kita dalam lembah kekelaman sekalipun tetap
bergantung, percaya sama Tuhan. Dan pada masa-masa itu belajarlah untuk percaya atau belajarlah untuk mengupgrade diri kita. Walaupun mungkin saat ini kita nggak ngerti apa-apa. Upgrade diri kita. Bukan menjadi orang yang malas, tapi kita mengupgrade apa yang harus kita lakukan. Nah, sampai waktunya Tuhan kasih. Tetap ada waktunya Tuhan, ketika kita siap akan diberikan. Maka firman katakan rendahkan dirimu di tangan Allah yang kuat. Supaya ia akan meninggikanmu pada waktunya. Ada waktunya Tuhan akan tinggikan. Tetapi dibutuhkan rendahkan hati kita. Bukan kita ngamuk sama Tuhan. Namanya merendahkan artinya, ya Tuhan. Amin. Oke, yuk, demikian firman Tuhan.